Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Literasi Kitab Kuning. Kajian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama lain dari Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran. Kajian kita pada kali ini kita fokuskan pada satu kitab yang ditulis oleh guru kami Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati, yakni Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan penjelasan tentang nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya. Sebelum itu kita terlebih dahulu berdiri Fatihah, semoga kita berikan ilmu yang manfaat masyarakat dunia akhirat dan mendapatkan keberkahan dari kitab-kitab yang kita baca. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW betul ala hadiniya wa dunia bin salihah al-fatihah iya kena doa iya kan sama surah dan surah al-ladin amin. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa Asmaul Quran itu paling tidak ada 5 yang bisa dicari di dalam Al-Quran sendiri. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah menyebutkan kitab sucinya yang ada yang diwahyukan kepada Muhammad yang disebut dengan Al-Quran. Itu ditunjuk dengan satu ayat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian yang kedua ada Alkitab, ya, yakni kitab. Itu ditunjukkan paling tidak dalam satu ayat, yakni Al-Anbiya ayat 10. Selain itu masih ada ayat-ayat yang lain. Di sini disebutkan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Al-Quran itu disebut juga dengan Al-Furqan, pembeda artinya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Itu dalam permulaan surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang keempat ada al-dzikr, artinya peringatan. Dalam salah satu ayat Al-Hijr ayat 9 disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian yang kelima, Al-Quran paling tidak juga disebut dengan nama At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Dalam salah satu ayat Asy-Syu'ara ayat 291 disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Jadi itu beberapa nama yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu masih banyak, bahkan di kitab Al-Quran itu lebih banyak lagi nama lain dari Al-Quran. Paling tidak dari kelima nama itu dapat kita cari langsung di dalam kitab suci Al-Quran. Setelah kita mengenal 5 nama Al-Quran, mulai dari yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, kemudian yang ketiga Al-Furqan, yang keempat adalah Al-Dzikr, yang kelima adalah Tanzil, kita juga mencoba untuk mengenal tentang sifat-sifat dari Al-Quran. Contohnya Al-Quran itu disifati dengan nur, cahaya, kemudian petunjuk, hudan. Nah, beberapa sifat yang di sini yang dieksplorasi oleh penulis kitab Mawaridul Bayan. Di sini ada yang pertama adalah nur. Al-Quran itu adalah cahaya, yang menjadi cahaya. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dalam surah An-Nisa ayat 174 disebut dengan kata nuram mubina. Itu jadi Al-Quran itu merupakan cahaya. Kemudian ada 4 nama, atau bukan 4 nama, 4 sifat yang disebutkan secara langsung di dalam satu ayat, yakni hudan, syifa, rahmah, dan mau'idhah. Dalam surah Yunus ayat 75, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu banyak sekali sifatnya dalam ayat ini, meliputi hudan, petunjuk, syifa, obat, kemudian rahmah, kasih sayang, dan mau'idhah artinya nasihat. Kemudian sifat Al-Quran selanjutnya adalah mubarakun, yang diberkahi.
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi, dalam Al-An'am ayat 96. Kemudian ada sifat yang lain disebut juga dengan mubin, ya, mubin yang memperjelas atau yang jelas. Di sini disebutkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yang sangat jelas, dalam Al-Maidah ayat 61. Kemudian busra, ya, busra kabar gembira, di sini disebutkan musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin, ya. Di Al-Qur'an itu merupakan yang memberi kabar gembira, dalam Al-Baqarah ayat 75. Kemudian Al-Quran juga memiliki sifat azizun, yang mulia, ditunjuk oleh ayat Fussilat ayat 14. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Di Al-Quran itu kitabun azizun, yang mulia. Kemudian majid, Al-Quran juga memiliki sifat lain namanya majid. Bal huwa Qur'anum majid. Jadi Al-Buruj ayat 12 itu majid itu artinya mulia, ya, mulia. Kemudian Al-Quran juga disifati dengan basyirun wa nadhirun, artinya kabar gembira dan peringatan. Ditunjuk oleh ayat Fussilat ayat 3 sampai 4. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'an Arabiyyan liqaumin ya'lamuna basyirau wa nadhira. Itu jadi beberapa sifat Al-Qur'an yang di sini ditulis dalam kitab Mawaridul Bayan, meliputi nurun, hudan, syifa, rahmah, mau'idhah, mubarakun, mubinun, busyra, azizun, majidun, basyirun, wa nadhir. Itu beberapa sifat Al-Qur'an, ya. Setelah kita ketahui tadi nama lainnya paling tidak ada 5, mulai dari Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan At-Tanzil. Sifat-sifatnya ada nurun, hudan, syifaun, rahmatun, mau'idatun, mubarakun, mubinun, busyra, azizun, majidun, basyirun, nadhirun. Ya, berarti tidak ada 12 sifat di situ. Selain di kitab ini masih banyak lagi. Untuk lebih lanjut kita dapat membaca nama-nama lain itu, berapa jumlahnya dan berapa banyaknya yang bisa dieksplorasi, itu ada di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Demikian kajian kitab kali ini. Semoga kita dengan mengenal nama lain dari Al-Quran, kemudian mengenal sifat-sifatnya, kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan juga kita termotivasi untuk terus membaca Al-Quran sekaligus menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Demikian kajian kita kali ini. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.